Shalom dan damai sejahtera bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang bertemu dengan Anda dalam waktu belajar Alkitab lebih dalam. Suatu pembelajaran Alkitab tentang biblical exegesis dalam suatu pandangan sejarah secara figuratif dan tipologikal. Saudaraku, bila mana kita ingin mendapatkan suatu pelajaran Alkitab yang benar, maka mari kita ambil Alkitabnya, kita pelajari, kita baca, kita cermati, dan kita teliti konteksnya berdasarkan kritik sejarah. Kita tanya tentang sejarah berlangsungnya di mana nats atau konteks ini ditulis. Dua, hubungan konteks itu kepada yang terdekat dan yang terjauh, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apakah ada paralel konteks dengan kitab, dengan pasal, dengan ayat, dan yang lain yang dibicarakan tentang apa di dalam nats itu yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting, latar belakang konteks, hubungannya dengan keadaan, dengan budaya, dengan peristiwa, dengan zaman, bagaimana orang-orang hidup pada waktu ayat itu, nats itu ditulis, saudara-saudaraku. Jadi ini penting untuk menggali tentang Alkitab itu sendiri dan menjelaskannya berdasarkan konteks daripada ayat itu sendiri. Lalu yang keempat, relasi sintaksis tentang kalimat, tentang kata dengan iota scriptura. Artinya secara menyeluruh Alkitab itu totali firman Tuhan. Kenapa? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah firman Tuhan, wahyu Allah, saling mengikat dan menyempurnakan, tidak terpisahkan. Alkitab itu utuh dan terintegrasi satu dengan yang lain. Walaupun kita lihat seperti ada ayat atau kata yang kontradiksi dan bertolak belakang, sesungguhnya kalau kita pelajari latar belakangnya, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan daripada konteks Alkitab itu sendiri. Yang kelima, preposisi kata atau parafrase. Ini penting Bapak Ibu, dari nats yang mau kita jelaskan dan terangkan. Ya, studi kata, arti kata, makna kata, dari apa yang dimaksudkan di dalam nats konteks Alkitab itu sendiri. Tentu kita harus ambil bahasa asli dari Alkitab itu, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani, saudaraku. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, jangan lupa belajar tentang gramatikal. Tensisnya apa, bentuknya apa, ya, dan peristiwa latar belakangnya apa, munculnya kalimat seperti itu di dalam konteks itu. Itulah sebabnya penting untuk memahami, mengkaji, menganalisa, dan menjelaskan ayat itu berdasarkan gramatikal bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Walaupun kaum awam tidak begitu dituntut, tetapi perlu untuk mengerti penjelasan-penjelasan dari para scholar. Itulah pentingnya mereka yang sekolah teologi, supaya mengerti tentang konteks itu. Jadi kalau ada orang mengatakan, mencomot-comot satu dua ayat dari Alkitab kita, lalu mereka katakan ini ayat tentang Muhammad, ini ayat berbicara tentang nubuatan datangnya Muhammad. Saudaraku, saya mau katakan itu semua tidak benar. Mengapa? Karena itu sudah di luar konteks, out of context. Jadi tidak ada hubungannya. Kita harus jelaskan ayat itu, nas itu berdasarkan konteks tersebut. Dan kalaupun kita mau mengambil jauh konteksnya, kita bandingkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Tetap di dalam ruang lingkup Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab itu satu. Jadi tota scriptura, belajar berdasarkan Alkitab secara menyeluruh. Contoh Bapak Ibu, Ulangan 18 ayat 18. Mereka mengatakan bahwa ayat ini nubuatan tentang datangnya Muhammad. Saudara-saudaraku, lucu. Saya ketawa mendengarnya, saudaraku. Mengapa? Alkitab ini Alkitab orang Israel.
orang Ibrani, berbahasa Ibrani. Dan ini dijelaskan untuk orang Israel, Bapak Ibu. Ya, dalam ruang lingkup orang Israel, bukan di luar orang Israel, Bapak Ibu. Jadi mari kita baca, ya. Lengkapnya Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku ini, kata Musa, ya, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ya, Tuhan Allahmu. Allah siapa? Tuhan siapa? Orang Ibrani. Dari mana akan datang nabi seperti Musa? Jadi Musa di sini tipologikal, model, figuratif. Dari siapa yang akan datang? Dari tengah-tengahmu. Tengah-tengah siapa? Tengah-tengah bangsa Israel. Karena Musa berbicara di tengah-tengah bangsa Israel. Bukan di padang Arab, gurun Arab, saudaraku. Ya. Lalu dikatakan lagi, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagimu dari antara mereka, saudara-saudara mereka, seperti aku ini, kata Musa. Aku akan menaruh firmanku, kata Tuhan, dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Berhubungan dengan Gunung Horeb. Gunung Horeb di mana Musa dipanggil, Bapak Ibu. Ya, bukan berhubungan dengan gunung yang ada di tanah Arab, saudaraku. Jadi di luar konteks itu, mari kita lihat konteksnya, saudaraku. Tentang siapakah dan apakah sebenarnya ayat daripada Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 ini. Mari kita lihat latar belakangnya. Mari kita lihat konteksnya, kondisinya pada saat firman itu diucapkan. Dari siapa untuk siapa? Tentunya dari Tuhan kepada bangsa Israel. Melalui siapa? Melalui Musa. Musa pemimpin besar, nabi besar, nabi yang terkenal, pendiri daripada pemerintahan Israel, yang meletakkan dasar-dasar hukum pemerintahan sipil bagi orang Israel. Bagi orang Israel, orang Yahudi, Musa itu nabi besar, pemimpin besar yang sangat mereka kagumi. Tetapi ayat itu mengatakan akan muncul nabi yang akan datang sama besarnya, bahkan lebih besar dari Musa. Firman Tuhan ada di mulutnya, dan itulah pemimpin yang sesungguhnya yang besar, dan mereka harus mendengarkan dia karena semua mulutnya berisi firman Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang siapa ini? Bangsa Israel merindukan hidup yang tentram dan damai sejahtera. Tidak ada lagi kutuk dan kematian yang dibakar oleh api yang menghanguskan. Jadi ini latar belakangnya dari konteks itu. Jadi permintaan mereka kepada Tuhan supaya mereka dilindungi dan diberkati, dan mereka siap untuk menurut perintah-perintah Tuhan. Maka Tuhan berjanji untuk mendatangkan seorang nabi yang besar, sama seperti Musa, nabi yang besar. Seorang nabi besar itu adalah pemimpin yang besar dari umat, sama seperti Musa, pemimpin besar umat Israel yang meletakkan dasar-dasar hukum dan pemerintahan, tatanan kehidupan di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu. Ya. Lalu kita bandingkan dengan nabi-nabi palsu. Kenapa? Nabi-nabi palsu di petenung dan peramal beda dengan nabi asli. Ya, hati-hati. Hati-hati, kata Musa. Sebab mereka itu bukan dari Tuhan. Nabi Tuhan akan hidupnya selaras dengan perintah-perintah Tuhan.
dan firman Tuhan yang diucapkan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Tuhan akan bangkitkan atau datangkan seorang nabi besar bagi umat Israel sama seperti Musa. Berarti Musa adalah model untuk Yesus di dalam perjanjian lama, dan Yesus di dalam perjanjian baru adalah anti-tipological, ya, anti model, ya, daripada Musa di dalam perjanjian baru. Jadi ini yang menjadi, kita lihat paralel konteksnya, sintaksis daripada konteks itu sendiri ada hubungannya, relasinya, saudara-saudaraku. Musa nabi besar, pemimpin besar bangsa Israel, dan membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir, lalu membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka, serta memberikan kepada bangsa Israel landasan-landasan hukum, peraturan-peraturan tatanan kehidupan, dan juga pedoman-pedoman, ketetapan-ketetapan dari Tuhan bagaimana hidup selaras dengan Tuhan dan sesama umat manusia, orang Israel. Maka akan datang seorang nabi dan pemimpin besar di tengah-tengah bangsa Israel, sama seperti Musa, di mana seluruh firman Tuhan ada di dalam mulutnya. Saudaraku, siapa lagi kalau bukan Kristus yang paling benar dan tepat menggenapi ini? Kenapa? Karena dia bukan hanya di mulutnya firman, tapi dia sendiri adalah firman itu. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, orang Israel, orang Yahudi, pada zaman Yesus datang, supaya semua orang melihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah, di mana dia penuh dengan firman dan kebenaran Tuhan. Saudaraku, dalam Matius pasal 4 ayat 4, Yesus sendiri mengatakan kepada setan yang mencobai dia, bukan dari setiap roti saja manusia hidup, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus mau katakan bahwa dia adalah Allah yang mengeluarkan firman dan sumber firman itu sendiri. Jadi saudara-saudaraku, Kristus adalah Israel yang sejati. Mengapa? Karena dia suku Yehuda. Tidak ada dusta dan kepalsuan di dalam mulutnya. Dia berisi dengan firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 47. Yesus adalah pemimpin umat yang besar. Mikha 5 ayat 1. Yesaya 9 ayat 6. Yesus itu adalah Raja damai. Dia membawa kedamaian kepada semua orang. Yang sakit disembuhkan. Saudara-saudaraku, yang timpang dan lumpuh bangkit berjalan. Yang tuli dapat mendengar. Yang bisu dapat berbicara. Yang buta dicelekkan melihat. Yang mati dibangkitkan. Artinya apa? Dia lebih besar dari Musa. Jadi tadi nubuatan itu Musa membandingkan dirinya tentang datangnya seorang nabi yang lebih besar dari dia. Dari antara saudara-saudaramu, bangsamu, bangsa Israel, saudara-saudaraku. Matius 20 ayat 28. Tidak ada pemimpin satu-satunya, hanya Yesus pemimpin di alam semesta ini. Dan Matius 23 ayat 10 berbicara tentang penggenapan daripada Yesus adalah nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Matius pasal 21 ayat 11. Orang-orang berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudaraku, jadi banyak orang mengatakan ketika Yesus tampil dalam Matius pasal 21 ayat 11, inilah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Hana Yesua nebia demim Nazaret deklila, saudaraku. Ya, Yesus waktu menjadi manusia, dia adalah seorang guru, rabi. Dia adalah seorang nabi dan dia adalah Mesias yang dijanjikan itu.
saudara-saudaraku. Ya, dan sekarang Yesus adalah imam besar dan pembela pengantara kita di bilik yang maha suci surgawi. Dan dia akan menjadi hakim dan raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan di alam semesta ini. Jadi penggenapan daripada Ulangan 18 ayat 18 itu ketika Musa berbicara, akan kubangkitkan seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, dari bangsamu, adalah Yesus Kristus. Kita baca lagi dalam Lukas pasal 7 ayat 16 dan 26. Apa komentar banyak orang? Seorang nabi besar telah muncul, bangkit, berada di tengah-tengah kita. Yakni siapa? Yakni Kristus sudah ada di antara kita. Siapa Kristus itu? Allah telah melawat umatnya orang berdosa. Luar biasa saudaraku. Penggenapan ini adalah untuk Yesus. Ya. Lalu kita baca lagi Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Artinya apa? Hukum Taurat, landasan semua hukum pemerintahan sipil bagi orang Israel, diletakkan oleh Musa, nabi besar, pemimpin besar itu. Tetapi kasih karunia, kebenaran, dan keselamatan orang berdosa datang dari Yesus Kristus yang lebih besar. Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya nabi besar, bukan hanya guru besar, saudaraku. Ya. Lalu Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal 5 ayat 46. Kamu percaya kepada Musa, seharusnya kamu percaya kepadaku. Karena Musa menulis tentang aku, dan yang lebih besar dari Musa sedang ada berdiri sekarang di depan kamu, kata Yesus. Lebih lengkapnya kita baca Yohanes 5 ayat 44 sampai 47. Jadi Yesus sendiri mengklaim dan membandingkan dirinya dengan Musa. Kebesaran Musa sebagai nabi, kebesaran Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, dia bandingkan dengan dirinya. Di sini ada yang lebih besar dari Musa. Seharusnya kamu percaya kepadaku. Karena Musa itu mengatakan tentang aku. Di mana? Di Ulangan 18 ayat 18. Bapak Ibu. Jadi kalau diambil, dicomot ini, dikeluarkan, lalu mengatakan itu adalah tentang Muhammad, itu namanya out of context. Di luar Alkitab. Tidak ada penjelasan. Kenapa? Karena Alkitab yang menerangkan Alkitab. Jadi kita jelaskan Alkitab berdasarkan konteks Alkitab itu sendiri. Ya, berdasarkan latar belakangnya. Saudara-saudaraku, saya pikir cukup mengerti kita tentang Ulangan 18 ayat 18. Saya mau katakan, nubuatan tentang datangnya seorang nabi yang besar dari tengah-tengah bangsa Israel adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah nabi besar, guru besar, Mesias yang dijanjikan berada di tengah-tengah orang Israel. Dia adalah pemimpin dan juru selamat orang berdosa, saudara-saudaraku. Jadi bukan orang lain di luar Alkitab. Tidak ada penggenapan sebuah nubuatan di luar Alkitab, apalagi untuk bangsa, agama yang lain dari orang Israel. Saudara-saudaraku, saya pikir penjelasan kita cukup jelas tentang Ulangan 18 ayat 18. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.